Selamat malam dan salam sejahtera untuk seluruh jemaat Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga di malam hari ini pada tanggal 26 Agustus 2020. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan menguatkan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam ibadah keluarga ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 hingga ayat 20. Demikian firman Tuhan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam setiap kebudayaan biasanya terdapat kepercayaan kepada kekuatan magis. Suatu tindakan yang menggunakan kekuatan roh ataupun benda yang dianggap memiliki kekuatan atau kekuatan magis untuk membantu manusia. Salah satunya adalah praktik penyembuhan atau pengusiran roh jahat dengan mengucapkan nama tertentu. Ini disebut dengan mantra. Praktik ini juga ternyata terdapat dalam tradisi orang Yahudi. Salah satunya dilakukan oleh keluarga imam kepala Yahudi yang bernama Skewa, di mana ketujuh anaknya adalah tukang jampi. Dalam bahasa Batak disebut si pabali begu, yang mampu mengusir roh jahat. Ketujuh anak Skewa ini memberanikan diri mencatut nama Yesus dalam pengusiran roh jahat. Karena sebelumnya nama Yesus sedang populer karena pemberitaan Paulus. Namun sayangnya, mereka hanya tahu nama Yesus, tetapi tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka menyangka dengan menyebut atau mencatut nama Yesus dalam mengusir roh jahat, maka mereka akan mampu melakukannya. Ternyata tidak. Disinilah letak persoalannya. Akibatnya roh jahat itu tidak tunduk kepada anak-anak imam Skewa tadi. Malah roh-roh jahat itu kembali atau balik menyerang mereka
dan menghancurkan mereka. Orang-orang yang mengatasnamakan Yesus dalam mengusir roh jahat tanpa dasar iman, itu seperti bumerang yang akan menyerang diri mereka ketika mengusir roh jahat. Dan kita bisa lihat dalam nas hari ini, roh jahat itu justru balik menghantam, menerjang orang-orang yang mencatut nama Yesus tersebut. Dan mereka pun dengan penuh luka-luka lari terbirit-birit. Saudara-saudaraku, ada perbedaan mendasar antara tahu dan percaya. Perasaan tahu hanya bisa melihat ataupun mendengar, belum sampai pada pemahaman yang sebenarnya. Sedangkan percaya adalah sikap mengandalkan diri kepada sesuatu yang dipercayai. Orang yang demikian adalah orang yang percaya kepada Yesus dan hidup sesuai yang diinginkan oleh Yesus, atau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kegagalan anak-anak Skewa mengusir roh jahat justru membuat nama Yesus semakin dikenal. Mengapa? Karena melalui kejadian tadi, orang-orang menjadi tahu dan orang-orang menjadi yakin bahwa nama Yesus itu tidak boleh diucapkan secara sembarangan. Orang yang menyebut nama Yesus seharusnya harus didorong oleh iman, percaya kepada Yesus itu sendiri. Maka kemudian itu akan memberikan kuasa, otoritas, kemenangan bagi orang yang menyebutkannya. Lagi pula nama Yesus akan memiliki otoritas atau kekuatan jika seseorang itu sungguh-sungguh karena imannya dia menyebutkan itu. Bukan seperti anak-anak Skewa tadi, mereka hanya mencatut nama Yesus tanpa mempercayakan diri, tanpa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita percaya nama Yesus itu penuh dengan kuasa dan otoritas. Nama Yesus itu penuh dengan kuasa untuk mengalahkan kekuatan si jahat, bagaimanapun hebatnya kekuatan si jahat itu. Itu sebabnya jika ada orang yang menyebut nama Yesus tanpa didasari oleh iman, maka kemudian itu akan menyerang balik kepada dirinya dan mempermalukan dirinya sendiri. Karena ternyata iblis juga mampu menilai otoritas dari seorang pengusir roh jahat itu. Apakah ia berasal dari Tuhan atau tidak? Sebaliknya, jika ada orang yang menyebut nama Yesus karena iman yang sungguh-sungguh, niscaya dia akan diberikan kemampuan, kekuatan, hikmat surgawi untuk melawan roh-roh jahat, roh-roh kegelapan di dalam dunia ini. Dan kita harus mempercayainya. Karena itu saudara-saudara, oleh karena iman kepada Yesus, kita tidak lagi takut menghadapi kuasa kegelapan. Ketika kita menyebut nama Yesus, baiklah itu didorong oleh hati kita yang terdalam, dan karena kita percaya bahwa Yesus telah lebih dulu mengalahkan kuasa kematian, kuasa iblis, kuasa kegelapan dengan kematiannya di kayu salib. Dan ia bangkit. Kebangkitannya itu bukti bahwa tidak ada kuasa jahat, kuasa kegelapan yang mampu mengalahkan kuasa Tuhan kita. Yesus telah menundukkan kuasa roh jahat, kuasa kegelapan di dalam pengorbanannya, di dalam kematiannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, biarlah melalui firman ini, kita semakin mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan, sebagai Mesias kita. Maka dia yang akan memenangkan kita menghadapi kuasa-kuasa si jahat
yang akan menyerang hidup kita. Hanya dengan dorongan iman kepada Yesus, maka kita akan memiliki kekuatan surgawi. Apapun persoalan hidup kita, Tuhan yang akan memampukan dan Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Tidak pernah dikecewakan setiap orang yang berserah dan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, Allah yang penuh rahmat, penuh anugerah, dan penuh kasih setia. Kami bersyukur bahwa di sepanjang hari ini, Tuhan selalu berkarya dalam hidup kami, menjagai dan melindungi kami, mencukupkan apa yang kami perlukan, dan memberikan kami senantiasa pengharapan dan semangat hidup. Terima kasih Bapa di surga, bahwa di malam hari ini, kami beserta dengan keluarga kami melaksanakan ibadah keluarga, untuk sejenak menarik diri dari kesibukan dunia ini, untuk memberi waktu disapa oleh firman-Mu. Dan kami bersyukur firman-Mu yang luar biasa telah kami dengarkan. Melalui sebuah kejadian, ketika ada orang-orang yang mencatut nama Yesus dalam melakukan pengusiran roh jahat, tanpa didasari oleh iman percaya kepada Yesus. Dan nyatanya, roh jahat itu justru menyerang balik mereka dan menghancurkan hidup mereka. Dan kami belajar dari firman ini. Ketika kami menyebut nama Yesus, biarlah kami menyebutnya karena iman kami. Karena kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Karena kami yakin dan percaya kepada kuasa-Mu. Dan dengan demikianlah kami akan memiliki kekuatan. Kami akan memiliki kemampuan dari surga untuk melawan dan mengalahkan segala kuasa si jahat. Kami percaya hanya di dalam Yesus yang kami percayai sebagai anak Allah yang penuh kuasa, yang telah mati di kayu salib mengalahkan kuasa roh jahat dan bangkit pada hari yang ketiga. Engkau telah menang, Engkau telah mengalahkan dan menundukkan segala kuasa kegelapan. Biarlah kami ya Tuhan, dengan iman kepada Yesus Kristus, mampu melawan dan mengalahkan kuasa si jahat. Ketika kami hanya mengandalkan diri kami sendiri, kami akan dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Tetapi ketika kami menyandarkan sepenuhnya diri kami kepada Yesus Kristus, Engkau akan memberikan karya yang luar biasa dan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Engkau yang bersama kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya hanya dengan kuasa Tuhan yang kami percayai, kami akan beroleh kekuatan, kami akan beroleh kemampuan, kami akan beroleh hikmat dalam menghadapi segala kuasa si jahat yang sedang menghancurkan hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Kami serahkan jiwa dan raga kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.